boleh di sini. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Juga dari aturan kita juga bisa sama misalnya apa? Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biar kita kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Kita suka sama suka ya, suka sama suka gitu. Ya terserah kalau misalnya kita kayak suka namanya semua suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Ya itu kan. Ya enggak. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Ya jadi Pasangan gimana ya? kebebasan di sini gitu. Boleh tukar-tukaran. Boleh di sini. Oh, Tukar-tukaran. Boleh suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Ini kita sama-sama tukar-tukaran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya Kalau kita mau pasangan gitu. Ini kalau mau, Silakan. ini sama ini. itu. Ini tukar-tukaran. Ya boleh. Kalau juga boleh, kalau sama-sama suka berapa tahun jadi Untuk ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Terus istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Kalau memang sudah Yang penting sama-sama suka aja. Itu berarti udah semuanya juga sama. Udah ya, udah sah itu. Mantap ya. Lanjut ya. ya Allah. Lanjut dari. Boleh kalau misalnya kamu senang itu silakan. Sama suka. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya, nggak ada apa-apa kayak kita ini. Peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau misalnya ngaji ke sini jangan sampai misalnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama Kiai. Dunia akhirat saya yang jamin. kalau ada saudara mau sini Boleh. boleh ya. Kalau perlu ya bawa semuanya. Bos, justru itu misalnya punya adik, pengen kenal sama dia silakan. Situ juga sama lakinya adik gitu boleh gitu. Silakan aja udah. Nah ini buat contoh ya, buat santri-santriku sekalian. Jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, udah. Kita bertele-tele ya Pak. Saya nikahkan saya di sini di tempat saya. Nggak perlu saksi segala macam orang tua nggak usah. Kebebasan di sini gitu. Oke silakan. Ada kalau memang ada yang suka. Berarti syairnya seperti ini memang ya. Betul. Itu ajaran dari saya, dari leluhur saya gitu. Dari Allah Bukan Subhanahu. karena leluhurnya, bukannya dari Gusti Allah Pak, dari Nabi itu. Ada lagi kalau saya ini dari yang Nabi, ada lagi yang Nabinya. Gitu. Oh. Ada yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini viral dan saya yakin ini mengejutkan publik Indonesia. Kalau kita coba cermati video ini entah benar atau tidak, mesti di cross check dulu sumbernya dari mana dan mesti dikonfirmasi apakah apa yang dinarasikan di video ini memang benar-benar terjadi. Tapi pada intinya kita tidak mudah terpancing. Hanya saja ketika video ini benar, apa yang dinarasikan itu benar-benar terjadi, ini mesti ditelusuri. Ini kelompok apa, ini aliran apa, dan sudah seberapa jauh dia berkembang dan merekrut anggota. Tapi yang jelas ini pelajaran bagi kita semua betapa manipulasi yang paling gampang itu adalah manipulasi yang mengatasnamakan agama. Betapa banyak orang awam gampang sekali diperdaya dengan bahasa-bahasa agama. Karena bagi mereka apapun yang mengatasnamakan agama seolah-olah tampak selalu benar. Kemudian yang berikutnya kita juga mesti menyadari betapa banyak orang menggunakan agama untuk mengeksploitasi. Betapa banyak masyarakat Indonesia yang awam yang dieksploitasi dengan bahasa agama, baik untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini pembelajaran bagi kita semua, jangan gampang percaya dengan orang-orang yang sedikit-sedikit membangun doktrin berdasarkan agama tapi bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan hati nurani kita semua. Selamat menyimak ceramah berikut ini. Manipulasi yang paling mudah adalah manipulasi dengan menggunakan bahasa agama. Menipu paling gampang.
nipu pakai bahasa agama. Makanya banyak dukun cabul, Pak, karena nipu pakai bahasa agama. Fitnah yang paling mudah adalah fitnah menggunakan narasi keagamaan. Kejahatan yang mengatasnamakan agama akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Makanya hati-hati sekarang, banyak orang memanipulasi agama untuk kepentingan yang salah. Nah, ini tahun politik, sumbang saran, ada kelompok-kelompok politik yang sengaja menjadikan musola, masjid sebagai panggung-panggung politik. Padahal sebetulnya haram kampanye di masjid. Begini Bapak Ibu, kalau urusan pemerintahan di masjid boleh, Pak. Pak Kades mimpin warga membicarakan tentang bagaimana perbaikan talud. Musyawarahnya di masjid bagus, nggak apa-apa. Membicarakan urusan negara di dalam masjid boleh. Membicarakan urusan pemerintah di dalam masjid boleh, nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf, melantik kepala desa, melantik bupati boleh di masjid, nggak apa-apa. Tapi pelantikannya, kampanye nggak boleh. Beda. Kita ambil kias dari berdagang. Dagang itu boleh nggak? Boleh kan? Bahkan dagang itu adalah pintu rezeki yang paling banyak. Cuman dagang di dalam masjid haram hukumnya. Dagang itu bagus, dagang itu boleh, tapi berdagang di dalam masjid haram hukumnya. Makanya dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan, man takallama bi kalamid dunya, barang siapa yang berbicara dengan kalam dunia, percakapan dunia, mempropagandakan dunia fil masjid, di dalam masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapuskan semua amalnya 40 tahun lamanya. Apa itu bicara tentang perkara dunia? Man takallama bi kalamid dunya, memarketingkan bisnis di dalam masjid, jualan promosi di dalam masjid, termasuk kampanye politik di dalam masjid, maka akan dihapuskan semua amalnya. Makanya siapapun, politisi-politisi, calon-calon, partai-partai, kalau Anda semua kampanye di dalam masjid, maka boleh jadi Anda semua akan sial 40 tahun lamanya. Jangan macem-macem. Kelompok-kelompok itu Pak ngotot. Mereka nuduh kita yang nggak bolehin kampanye di masjid itu sekuler. Ada bahasa-bahasa yang menyesatkan dari kaum sekuler. Apa kata mereka? Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam masjid. Hish, najis itu perkataan. Wes angel. Jangan bawa-bawa urusan politik ke dalam Islam. Urusan Islam ini sebatas masjid saja. Untuk urusan politik itu urusan raja, itu urusan pemerintah di luar sana. Najis itu perkataan. Angel temen tuturamu. Ini ngotot. Dia nuduh kita sekuler. Memang mereka tuh begitu Bapak Ibu. Kalau nggak setuju sama kita, nuduhnya sekuler, nuduhnya liberal, nuduhnya Syiah. Betapa banyak Pak Kiai-Kiai NU difitnah sekuler, difitnah liberal, difitnah Syiah dan lain sebagainya. Itu kerjaan mereka. Kalau mereka sudah kalah debat, kalah argumentasi, maka mereka menuduh dan memfitnah. Itu pun pakai bahasa agama. Sayangnya lagi yang ngotot betul boleh kampanye di masjid itu, dia berdalil pada pengangkatan Abu Bakar. Kata dia, Abu Bakar itu terpilih di dalam masjid, udah semangat, ngotot, nyalah-nyalahin orang, ternyata dia yang salah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah terlebih dahulu para sahabat menyelenggarakan jenazah Nabi, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan? Enggak, bukan itu duluan yang diselesaikan oleh para sahabat, tetapi menunjuk siapa yang akan memimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Karena ini perkara strategis, dan itu diselesaikan di masjid, dan itu diselesaikan di masjid, dan itu diselesaikan di masjid.
udah semangat, ngotot, nyalah-nyalahin orang, ternyata dia yang salah. Abu Bakar di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu bukan masjid. Sakifah Bani Sa'idah itu adalah balai pertemuan. Nabi wafat, mengapa para sahabat tidak membicarakan pengganti Nabi di dalam Masjid Nabawi? Karena menghormati masjid. Mengapa berbicaranya di balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah? Karena nggak boleh bicara suksesi politik di dalam masjid. Itu orang sudah ngotot salah. Kata bapak-bapak, yang mana ya? Nanti nonton di YouTube, Pak. Ini kan saya upload. Pokoknya begini Bapak Ibu, tahun 2024 nanti Pilpres. Kita nggak mungkin sama pilihannya, betul nggak kira-kira? Terus begini Pak, jangan pernah berpikir saya dan kita harus sama dengan orang lain. Itu arogan namanya. Siapapun pilihan kita, Presiden 2024 sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju nggak kira-kira? Percayalah, entah Anies Baswedan, entah Ganjar Pranowo, entah Prabowo Subianto. Tapi kalau saya, maaf bukan kampanye, karena nggak boleh di masjid ini. Kalau saya maunya saya yang jadi presiden. Ya iya dong. Tak janji pokoknya. Kalau saya jadi presiden, warga Sukamukti tak ajak ke Istana Negara semua. Pengajian pakai tarung di halaman istana saya. Nanti Pak Kades saya angkat jadi Menteri Dalam Negeri. Jenengan tak jadiin Menteri Agama. Mbah Selamat Menteri Sekretaris Negara. Jadi apalah negara saya itu ya. Kalau saya simpel Pak. Ngapa sih kita ngotot betul presiden kita harus menang? Kalau kalah nggak terima, udah 2 periode aja belum terima presiden ke siapa? Edan manusia itu. Ngapura gitu? Saking nggak terimanya, jalan tol dinyinyir. Saking nggak suka sama Pak Jokowi, lah Jokowi aja bikin jalan tol nggak bisa dimakan. Emang siapa yang mau makan jalan tol? Nyinyir jalan tol setahun, 2 tahun, 3 tahun nyinyir jalan tol. Tahun kemarin boleh mudik Pak. Mudiklah dia dari Bandar Lampung ke Palembang. Pulang mudik pakai jalan tol kan? Enak kok sekarang 3 jam nyampe Palembang. Kata saya Jokowi menang langsung dia. Jangan benci kelamaan Semua pemimpin itu ada baik ada buruknya, betul nggak kira-kira? Ya kalau saya ngukur aja, kalau semua orang jelek di mata saya, emang kalau saya bagus kan belum tentu. Kalau saya jadi presiden, jangan-jangan miring Indonesia ini Pak, atau jungkir balik Indonesia ini, kan begitu. Kita ngukurnya sederhana, jangan ngotot betul jadi manusia merasa benar dewe. Nah saya ingin tegaskan sekali lagi, jangan mau dengan orang-orang yang memanipulasi agama. Tegasnya begini Pak, urusan pemerintahan boleh di dalam masjid, urusan kenegaraan boleh di dalam masjid, karena itu kemaslahatan umat, nggak apa-apa. Sekali-kali rapat tidak di balai desa, rapatnya di masjid, silahkan, barokah, nggak apa-apa, yang penting bersih. Sambil rapat, sambil ngaji, kita nggak masalah. Yang nggak boleh itu cuma satu, kampanye di dalam masjid, dan itu menurut undang-undang melanggar hukum. Dan ingat, mengapa orang memanfaatkan masjid sebagai panggung politik, panggung kampanye? Karena orang paling mudah dimanipulasi pakai bahasa agama. Seolah-olah begini, dia dewek yang Islam, dia dewek yang bela Islam, yang lain tidak. Kita ini mengamalkan Islam itu nggak perlu teriak-teriak bela Islam. Yang penting amalkan nilai, gitu dong. Bukan jubahnya yang dinilai, tapi niat kita, tujuan kita, amal dan konsistensi kita. Hati-hati dengan penipuan berkedok agama. Makanya saya jadi ingat cerita kiai saya. Masuk akal ini ceritanya. Kata kiai saya, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali gak sih Pak? Pernah ada santri berak di kali. Lagi nongkrong berak di kali, disundul ikan jeleduk, kecebur dalam kali.
Santrinya kuasal, pulang dia ke rumah ngambil jaring, ngambil jalak, pokoknya ikannya harus ditangkap. Dapat ikannya Pak, lele jumbo itu yang segede paha. Santrinya kaget, pantesan aku disuruh ngantek kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Iya juga ya Pak. Karena ada orang nongkrong di kolam, disundul lele, potol, masuk rumah sakit Pak. Nah, dibawalah ikan pulang ke rumah, tapi santri ini bingung. Niki iwae halal nopo haram? Ya kalau ikan mah halal, cuman ikan yang nyundul itu halal enggak kalau dimakan? Bingunglah santrinya, dibawa ke rumah guru ngaji. Sampai rumah guru ngajinya dia tanya, Pak Ustadz, kula badhe tanglet. Tanya apaan? Saya tadi berak di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya saya tangkap, tapi saya bingung. Niki iwae halal nopo haram? Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab dulu. Buka kitab lama setengah jam. Apa Pak Ustadz? Nanti dulu. Begini kata beliau. Rojulun kesundulun iwaun. Santrinya mikir, kok kenal kalimatnya ini ya. Rojulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jidan. Artinya apa Pak Ustadz? Rojulun, bila ada laki-laki kesundul iwaun ikan, maka ikannya hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Oh no toh. Kalau ya sudah, kalau begitu kita pulangin ke sungai lagi. Mau ikannya masih hidup. Kata ustadznya nanti dulu, masih ada lanjutannya. Wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustadze entuk setugel alias parohan halalnya. Oh ngono. Ya sudah Pak Ustadz, kata si santri, pengen bagian pala atau buntut, atau kita belah tengah dua? Kata ustadznya, nanti dulu, masih kurang ujungnya. Wa in ustadzun kabehun wa huwa halalun jiddan. Tapi nek ustadze ento kabeh halal tenanan, sampean masuk surga. Udah Pak, ketemu surga. Ya sudahlah Pak Ustadz, ambil aja semuanya. Artinya Bapak Ibu, itulah manipulasi. Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan manipulatif. Makanya hati-hati kita di kampung, jangan gampang percaya dengan hoax, berita bohong dan lain sebagainya. Setuju tidak kira-kira? Kita warga Sukamukti, Kecamatan Mesuji, menolak politik identitas. Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Pan enak masuk YouTube-nya nanti.